Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa di request. Pertama ASAS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MIPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, ke-8 TKIM, ke-9 INKP, ke-10 Bola, ke-11 Cuan, dan terakhir WIDI. Langsung saja ke saham pertama. Ada SS yang ditutup di harga 735, terkoreksi 2,64%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Tapi kalau dilihat selama seminggu kemarin itu 4 hari asing terus net buy. Kalau dilihat broker summary-nya, SS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SS udah di web 3 ya. Cuman lanjut enggaknya nih nggak tahu. Di minggu lah sebelumnya, 2 minggu yang lalu dia tuh sempat mencapai 795 tapi kemudian terkoreksi. Dan ini ya yang paling saya tuh kurang suka kalau saham itu tiba-tiba konsolnya di tengah-tengah seperti ini, supportnya jauh, resistennya lumayan dekat. Nah, jadi kondisi seperti ini ya lebih ke wait and see dulu, tunggu aja, lihat nih mampu nggak reboundnya. Kalau saya kondisi seperti ini saya lebih ke wait and see karena harga tengah-tengah, kecuali saya lihat nanti bid offernya bagus, buying power ada ya bisa masuk. Tapi kalau untuk swing mestinya nggak beli di area ini ya, karena supportnya itu jauh di 700 sampai 695. Harga sekarang berarti harus turun 35 poin, seperti sekitar 5%. Tambah cut loss-nya mungkin 8-10% kan, sayang harganya, nggak ideal lah. Soalnya seperti ini pasti buat trading plan-nya kan, targetnya pasti 800 saja, terdekat 9%. Oh seimbang aja ya kalau berminat. 89 berarti 1:1 kalau berminat ya, tapi ini disclaimer. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk SS, volumenya bagus ya, 700 harusnya dijaga kalau mau aman. Dan masih sama kalau memang ini jalan minggu ini, SS ya 800 lagi tujuan arahnya. Tinggal lihat Senin Selasa nih, koreksikah atau hijau. Kalau hijau ya sangat berpeluang minggu ini ke 800, tapi ini disclaimer ya, harga-harga atas tuh harga-harga beresiko masuknya. Seperti itu. Akses langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2730, terkoreksi 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya MRT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MRT luar biasa nih, ekornya panjang ya, dari 2640 ditarik 90 poin tarikannya. Dan apakah aman? Kalau dilihat dari EMA 200-nya memang kurang aman karena dia masih di bawah EMA 200. Tapi kalau dilihat dari support resisten klasik, dia ini masih di atas support. Supportnya 2700. Mungkin kemarin tuh ada yang gocek aja atau ada yang jualan. Mungkin T+4 ya, margin harus jual. Nah, itu kena buang terus ditarik naik cover. Nah, kondisi seperti ini kan kelihatan nih ada ekor lagi. Kalau sampai dia tutupan merah lagi di bawah 2700, indikasinya udah lemah. Coba aja Bapak Ibu perhatikan nanti ya. Jadi kalau mau bagus harus rebound. Kalau bisa tutup di atas minimal 2760. Tutup di atas itu lanjut. Ya bahkan bisa ke 3000 arah MRT 1-2 minggu ke depan. Yang penting bertahan di atas 2700. Seperti itu untuk MRT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di 3270, terkoreksi 1,5%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya LPPF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF sudah di bawah support yang mestinya dijaga 3300, tapi ya kalau Bapak Ibu masuk kasih sampai toleransi 3200 itu juga silahkan, gak ada yang salah ya. Ini support sandaran terakhirnya, jebol itu melorot lebih dalam. Kalau mau bagus hari ini LPPF rebound langsung tembus 3300 tuh, sangat mungkin dia seminggu ke depan mengarah ke 3600. Yang penting hari ini atau besok tembus 3300. Kalau dia jebol 3200-nya hari ini atau besok, gagal, udah siap-siap turun lebih dalam. Kenapa? Karena dia terus membentuk lower high lower low. Itu sinyal jelek, apalagi jebol. Seperti halnya TLKM kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Kadang ya karena kita itu muncul harapan, jadi kita bisa melihat analisa teknikal tuh bisa runyam juga ya. Yang harusnya memang kita cut loss jadi nggak tega cut loss karena mungkin kebanyakan saldo yang dimasukin juga yang dibeli sahamnya. Dan ya tadi karena muncul harapan tuh jadi logika berpikirnya melihat analisa tuh
nggak normal. Contohnya ini mestinya ya saya juga akui harusnya ini sudah di cut loss saja, udah kelihatan kan. Tapi gara-gara berharap mantul dia dari 3.800 naik lagi, lemah. Dia sudah membentuk lower high. Harusnya tuh mulai bisa sell on strength seperti ini. Ini kan kelihatan dia merah lagi. Seperti itu ya. Tapi ya tadi karena muncul harapan jadi nggak pakai stop loss. Harusnya ya saya juga stop loss tapi saya malah maunya average down di bawah. Rugi waktu, rugi. Tapi ya sabar aja kalau sama fundamental bagus ya. Untuk LPPF ya sama pola-polanya ini sama-sama kayak Telkom. Kalau sampai jebol 3.200 lemah itu ya. Tapi disclaimer itu menurut pandangan saya. Jadi kalau mau bagus harus rebound hari ini atau besok tembus 3.300 seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 780 terkoreksi 3,71%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MAPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya MAPA luar biasa di atas tapi dia membentuk candle bullish angle. Tapi dia membentuk candle bearish angle pink. Kalau saya sih wait and see aja dulu lah. Nggak berani ya. Resikonya lebih besar. Memang ada peluang profit. Tapi risknya yang kita lihat itu risk dulu. Kalau risknya terlalu besar, mending saya nggak masuk daripada ya cut loss, naik-naiknya terbatas, tapi cut lossnya bisa dalam. Nah, seperti itu ya. Tapi tergantung Bapak Ibu kalau berminat. Kalau dilihat dari volume memang meningkat, MACD masih golden cross, masih mengarah ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga masih volumenya besar, tapi kan volume besar nih entah seller dari atas atau buyer. Karena ini ekornya sama panjang. Ya konfirmasinya minggu ini jebol 725 melorot ke bawah MAPA. Seperti itu untuk MAPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 2020 menguat 1%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semuanya MAPI sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya MAPI. Kalau kondisi seperti ini ya sangat mungkin dia mencoba all time high lagi. Karena juga kelihatannya dia membentuk higher low. Harganya yang terlalu tinggi kalau mau masuk untuk swing, kecuali Bapak Ibu mau scalping trading cepat ya bisa, tapi itu lihat momentum. Kalau mau belajar momentum itu ada di kelas Borneo Trader, kelas scalping. Bisa klik link yang ada di deskripsi daftar ya. Jadi untuk MAPI kalau swing nggak bisa masuk, bukannya nggak bisa, resikonya lebih besar. Kalau masuk sih ya bisa aja, harga berapapun bisa profit bisa. Tapi yang kita lihat itu resikonya dulu. Siap nggak? Karena supportnya ada di 1900 sampai 1890. Kalau saya sih wait and see. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup menguat 7,14% ke harga 450. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarinya MIDI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya MIDI luar biasa. Ya berhasil breakout 420-nya sempat turun dalam ya 380 terus bertahan dan naik lagi. Kondisi seperti ini kemana arahnya? All time high, nggak ada cerita lagi, nggak all time high ini ya. Kelihatan banget volume apalagi meningkat cukup signifikan. Mestinya masih ada tarikan, cuman kalau beli harga atas harus tahu bagaimana strateginya ya. Dimana stop loss ya mestinya ini naik 420 naikin lagi aja 440 nih ini ya. Jadi sini dan ini tutup aja udah nggak dipakai lagi. Kalau kondisi seperti ini ya ini dia terlihat gambarnya kan dia itu berhasil breakout dari resisten 440. Jadi arahnya all time high. Ini peluang besar kalau MIDI all time high ya 480. Tapi ini disclaimer ya, kalau masuk harga atas tuh resikonya juga besar. Tapi kalau dilihat volume harusnya sih lanjut. Ini valid breakout seperti itu. Untuk MIDI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 585 terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. RALS jelek ya. Jebol berapa tadi? 600-nya. Jadi kalau seperti ini lebih ke wait and see dulu lah. Kalau mau nunggu-nunggu di bawah sekalian. Atau nunggu dia tembus 600 lagi. Harga sekarang harga nanggung. Antara dia bisa membentuk pola dead cat bond, naik sedikit habis itu bantai turun, atau breakout. Nah, kalau saya lebih ke wait and see. Kalau beli harga sekarang mending sekalian dia tembus 600 baru beli lagi. Atau tunggu di bawah sekalian. Seperti itu ya. Jadi untuk RALS menurut saya wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu yang kebeli punya strategi misal mau average down, mau hot yang penting bisa profit,
berapa hari, berapa bulan, berapa tahun nggak masalah, ya nggak masalah ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang trading cepat, ya lihat aja gimana hari ini. Kalau buying power ada ya ikut masuk. Tapi sinyal dari MACD-nya sudah dead cross. Ya, garis biru sudah memotong ke bawah garis kuning. Bar chart di bawah terbentuk. Volume saat turun juga lumayan besar. Tapi ini kelihatannya sih ada buying power ya. Ekornya cukup panjang. Ya kita lihat Senin lah hari ini ya. Gimana perkembangannya RAL. Seperti itu. Untuk RAL kalau dilihat RAL support kuatnya itu 560. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di 8.875, terkoreksi 0,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP kalau belum tembus 9.000 sih belum aman nih. Walaupun memang area support minor. Kalau support kuatnya 8.500, EMA 200-nya takutnya pola cup and handle terbalik. Jadi kondisi seperti ini menurut saya kalau dia rebound dulu menarik ya. Harus rebound lah dia ya, jangan sampai turun di bawah 8.800. Kalau turun bisa indikasi pola cup and handle terbalik dan terdekatnya arahnya tuh 8.400. Jadi harus rebound INKP hari ini juga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di 6.650, terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya, kalau dilihat di broker semarinya TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM sih masih aman di atas 6.400. Kalau menurut pandangan saya untuk TKIM masih konsol, masih oke. Kalau dia malah koreksi ke 6.400 tuh sampai 6.500 malah kesempatan beli ya. Dan segera menurut saya akan tembus 6.800, EMA 200-nya juga akan tembus dan lanjut uptrend ya. Tapi biasanya kan satu grup tuh ngekor. Nah, INKP juga bisa naik. Cuman INKP itu harganya nanggung. Tergantung masing-masing ya. Nah, ini kalau misalnya TKIM turun sedikit ya mungkin INKP turunnya ke 8.500 baru mantul. Sama pergerakannya menurut saya masih peluang ke atas. Sayangnya TKIM belum di atas EMA 200. Kalau INKP sudah di atas EMA 200. Ya semestinya INKP akan segera menembus EMA 200-nya di 7.000. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Seperti itu TKIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada bola yang ditutup di 206 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat di broker semarinya, bola ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, bola kembali lagi di bawah 200. Sudah tembus 210, 220 gagal. Tapi ya akumnya cukup bagus. Tinggal lihat 210 tembus gak hari Senin. Kalau Bapak Ibu ada beli di harga penutupan hari Jumat kemarin, ya yang penting jangan turun dari 200. Kalau dia turun dari 200 itu indikasinya udah lemah. Itu aja kunci bola. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada cuan yang ditutup menguat 12,17% ke harga 1.750. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya cuan diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Cuan luar biasa naik lagi ya, all time high lagi. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan bid overnya sangat tipis ya, sangat beresiko nih, bisa aja pergerakannya volatil ya. Anggap aja ketinggalan. Jangan semua saham uptrend dipaksa masuk, apalagi lagi all time high seperti ini. Takutnya beresiko ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu siap atau dengar katanya mau dibawa ke 2.000 ataupun lebih dan Bapak Ibu yakini itu ya silahkan. Tapi kalau merah turun ya harus punya plan. Kalau nggak punya plan harus siap nyangkut. Itu aja ya. Kalau saya ya kurang tertarik lah, apalagi all time high ya, sangat beresiko. Seperti itu. Untuk cuan kalau kondisi seperti ini mestinya bisa naik nggak? Kalau ditarik dengan Fibonacci dari swing low ke swing high, ya ini dia sudah mencapai area Fibonacci 3,618. Selanjutnya ya 2000, arahnya itu 1950 untuk cuan. Seperti itu untuk cuan. Langsung saja ke saham terakhir. Ada WIDI yang di papan akselerasi menguat 9,77%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy dan menguat ke harga 146. Kalau dia broker semarinya WIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. WIDI akhirnya sampai juga di harga tertingginya, arah ketiganya terus dibanting ARB. Ya, luar biasa nih saham-saham IPO balik ke harga atasnya, PKTR balik, AMMN balik, apalagi yang balik ya. Jadi kondisi seperti ini
ya besok bisa naik. Cuman lihat Bapak Ibu perhatikan, dia itu naik dengan volume berkurang, berarti kan buying power juga nggak kuat. Cuman ditarik naik aja mancing-mancing retail. Nanti diguyur bisa ARB, ARB, ARB. Hati-hati karena sudah terjadi, dia pernah ARB 4 hari kali 15% berarti 60% turunnya. Hati-hati ya, menurut saya kalau Bapak Ibu trading cepat harus pakai stop loss. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga pucuk ya harus pakai stop loss juga, daripada dibawa turun ARB berhari-hari ya. Takutnya sih seperti itu. Kalau naik enak ya, siapapun pasti siap. Turun yang banyak yang nggak siap. Seperti itu ya untuk Widi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.